Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paramita Husnunisa dengan NPM 2011080135. Beserta rekan kelompok saya, Muhammad Habib Ma'ruf Al-Fajar dengan NPM 2011080449, Nanda Putri Aliska dengan NPM 2011080430, dan Puput Laila Salsabila dengan NPM 2011080357. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi layanan BK Karir di berbagai jenjang pendidikan dengan dosen pengampu Mistika Febriani MPD. BK Karir di SMA atau MA. Dalam kurikulum 1994, bimbingan karir ditempatkan sebagai salah satu bidang bimbingan. Peran dan tugas konselor tidak hanya sekedar membimbing siswa dalam menentukan pilihan-pilihan karirnya, tetapi dituntut pula untuk membimbing siswa agar dapat memahami diri dan lingkungannya dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir pada kehidupan masa mendatang. Prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Secara umum, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Seluruh siswa hendaknya mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. 2. Setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. 3. Siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. 4. Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya kelak. 5. Setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. 6. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya. Tujuan pelaksanaan bimbingan karir. Secara umum, tujuan diselenggarakan bimbingan karir di SMA menurut Soekardi adalah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir dan cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus yang menjadi sasaran bimbingan karir di SMA diantaranya 1. Agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self-concept. 2. Agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. 3. Agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Metode pelaksanaan bimbingan karir. A. Ceramah dari narasumber. B. Diskusi kelompok. C. Pengajaran unit. D. Sosiodrama. E. Karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Pentingnya pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa di sekolah. Keberadaannya bimbingan karir sebagai bagian dari layanan bimbingan konseling di sekolah SMA mengandung konsekuensi terhadap peran dan tugas konselor dalam memberikan layanan bimbingan terhadap siswanya. Peran dan tugas konselor tidak hanya sekedar membimbing siswa dalam menentukan pilihan-pilihan karirnya, tetapi dituntut pula untuk membimbing siswa agar dapat memahami diri dan lingkungannya dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir pada kehidupan masa mendatang. B. BK Karir di perguruan tinggi. 1. Layanan BK Karir di perguruan tinggi. Pelayanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, khususnya bimbingan konseling dan karir, pada prinsipnya telah dilaksanakan sejak tahun 1981. Pelaksanaannya layanan bimbingan dan konseling ini diawali dengan pelatihan dosen perguruan tinggi negeri di 2 fakultas psikologi, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran selama 3 bulan. Dalam pelatihan tersebut, masing-masing dosen perguruan tinggi telah menyusun program bimbingan dan konseling untuk perguruan tinggi masing-masing. Pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan, karena pimpinan perguruan tinggi ataupun pemerintah belum mampu memfasilitasi berdirinya biro atau pusat pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Program bimbingan karir di perguruan tinggi.
Prosedur dan kegiatan yang dapat digunakan dalam menyusun pedoman karir dan konseling mahasiswa perguruan tinggi ialah: A. Melakukan seminar karir dengan melibatkan lembaga penerimaan tenaga kerja atau konsumen dengan mahasiswa dan PT. B. Menyusun program intensif yang dapat memberi pengalaman dalam beberapa disiplin ilmu. C. Melakukan aplikasi instrumen sebagai balikan bagi mahasiswa dalam upaya pemahaman dirinya. D. Menugaskan mahasiswa melakukan interview kepada karyawan suatu pekerjaan. E. Kunjungan perpustakaan, bursa kerja, dan pertemuan-pertemuan karir yang banyak dilakukan pengusaha. Yang terakhir, F. Konselor menginformasikan berbagai jenis dan persyaratan berbagai macam pekerjaan yang mungkin dapat dilamar mahasiswa setelah tamat kuliah. 3. Jenis konseling yang dapat digunakan dalam konseling atau bimbingan karir di perguruan tinggi. Pertama, layanan orientasi. Dalam layanan ini, mahasiswa bisa diperkenalkan terhadap lingkungan kerja dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan ke dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, layanan informasi. Konselor bekerja sama dengan program studi perlu memberikan dan menyediakan layanan informasi karir. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Bagi mahasiswa di perguruan tinggi, pilihan dan penempatan mereka pada program atau jurusan yang sesuai dengan siapa dia sangat penting karena pilihan program studi yang tidak dapat akan mengakibatkan persiapan arah karir mereka tidak berada pada jalur yang benar. Oleh karena itu, konselor melalui lembaga yang menaunginya perlu memperhatikan hal ini. Yang keempat, konseling perorangan. Yang kelima, bimbingan dan konseling kelompok. Dan yang keenam, instrumentasi.